The Apothecary Diaries atau Kusuriya no Hitorigoto adalah anime berlatar belakang kerajaan Cina yang menceritakan tentang Mao Mao, seorang pelayan kerajaan yang memiliki pengetahuan luas tentang racun dan obat-obatan. Berkat kemampuannya ini, dia ditunjuk menjadi pencicip racun dan juga membuatnya menjadi semacam detektif tidak resmi untuk menyelesaikan berbagai kasus di istana. Dan ternyata ada banyak sekali aspek sains menarik dari hal-hal yang dilakukan oleh Mao Mao ini yang ini sangat menarik untuk dibahas. Seperti yang banyak di request oleh beberapa komentar ini. Kasus pertama terjadi ketika anak-anak raja sakit dan tidak ada orang yang bisa menyembuhkannya. Mao Mao yang waktu itu hanya seorang pelayan, awalnya sebenarnya dia ingin menyembunyikan kemampuannya, tapi kemudian karena terpaksa dia kemudian ingin membantu. Jadi di sini Mao Mao menyelidiki, dia mempelajari pola penyakitnya dan membandingannya dengan pengalamannya. Dan dia pun menemukan sesuatu kalau ada yang salah dengan bedak yang dipakai oleh istri dan anak-anak raja. Dia pun meninggalkan catatan, bedak itu beracun, jangan berikan pada bayi. Yang catatan ini berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Oke, ini adalah analisis yang sangat menarik dari Mao Mao karena memang dia punya pengalaman bahwa orang-orang yang ada di sekitarnya dulu sebelum dia jadi pelayan di kerajaan, mereka meninggal karena menggunakan beberapa jenis bedak. Nah, kalau kita tarik ke dunia nyata, di zaman dahulu memang ini adalah hal yang benar-benar terjadi. Dulu, penggunaan bedak ini adalah hal yang sangat umum terutama di kalangan bangsawan. Fungsinya sendiri yang pasti adalah dipakai untuk mencerahkan kulit, kemudian selain itu ini juga dipakai untuk menunjukkan status derajat mereka. Tapi problemnya karena di waktu itu pengetahuan kimia belum se-advance sekarang ya, belum banyak pengetahuannya. Bedak yang digunakan ini ternyata banyak menggunakan bahan-bahan yang ternyata berbahaya seperti misalnya timbal, merkuri, dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat dari hasil riset dari Han Bin yang meneliti situs Liang Daijun di Cina yang dia menemukan ternyata pewarna putih yang digunakan untuk seni dan kosmetik pada tahun 8 sebelum Masehi ternyata menggunakan senyawa timah putih atau PbCO3. Ya efeknya kalau dilihat secara sekilas sebenarnya terlihat bagus ya karena kulit bisa langsung jadi bersih, kulit langsung bisa jadi lebih putih. Tapi masalahnya kalau ini digunakan secara terus-menerus akan muncul reaksi penolakan dari tubuh atau bahkan sampai kanker. Kemudian selain timah putih ini ada juga bahan lain yang cukup berbahaya yaitu merkuri biasanya yang dipakai. Merkuri sendiri kalau dipakai untuk kosmetik memang bisa mencerahkan kulit karena merkuri sendiri sifatnya dia bisa menghambat proses produksi dari sel warna kulit atau melanin. Tapi sayangnya merkuri ini kalau terserap ke dalam tubuh benar-benar berbahaya, dia bisa merusak organ dalam tubuh atau bahkan sampai gangguan pada otak. Di episode 2, ada kabar bahwa pasukan kerajaan sedang diracun. Banyak prajurit yang mengalami gejala mual dan sesak nafas setelah memakan makanan dan Mao Mao diminta bantuan untuk mengungkap alasannya. Di sini Mao Mao curiga kalau sepertinya mereka tidak diracun, tapi ada hal lain yang menyebabkannya. Dia menunjukkan bahwa ada banyak tumbuhan beracun di sekitarnya, contohnya seperti bunga rhododendron dan ada beberapa tanaman yang memiliki racun di cabang dan akarnya. Ada juga tanaman yang awalnya tidak beracun, tapi karena suatu proses tertentu dia berubah menjadi beracun. Dan Mao Mao curiga bahwa hal inilah yang kemudian mengakibatkan para pasukan mengalami gejala sakit. Jadi ini memang benar ya teman-teman. Jadi ada banyak sekali tumbuhan yang ada di sekitar kita yang kita seringkali nggak sadar kalau sebenarnya dia sangat-sangat beracun. Bahkan ada juga sebuah tumbuhan yang sebenarnya ini sangatlah beracun tapi kita juga sering memakannya teman-teman. Apa itu? Kentang. Nah kentang, ya kentang sendiri secara naturalnya dia memang tidak berbahaya. Tapi kalau kentang ini terkena paparan cahaya yang terlalu banyak atau jadi bertunas, ternyata ada reaksi yang memunculkan zat racun, utamanya di bagian yang berwarna hijau karena ada kandungan glikoalkaloid. Sebenarnya secara naturalnya zat racun yang muncul pada tumbuhan ini adalah bentuk reaksi perlindungan diri terhadap hama. Tapi kalau kemudian zat racun ini dimakan oleh manusia, ya manusianya juga bakal tetap sakit, bakal keracunan nantinya. Tapi tenang aja teman-teman, kalau kentang-kentang yang udah dijual itu aman kok ya teman-teman. Karena kalau kentang yang warnanya udah kehijauan ini biasanya udah langsung disortir.
Kemudian selain kentang, ada juga tumbuhan lain yang ada di sekitar kita yang ini sangat-sangat mudah ditemukan. Yang ini bahkan dalam bentuk naturalnya juga memang langsung beracun untuk manusia. Misalnya adalah salah satu yang dipakai oleh Walter White di series Breaking Bad pas dia mau ngebunuh Tuco Salamanca. Nah itu sebenarnya bahan racunnya sangat-sangat mudah untuk ditemukan. Nggak perlu aku jelasin di sini tumbuhannya apa. Bukan gimana-gimana, karena itu udah aku bahas di pembahasan sains dari series Breaking Bad. Jadi silahkan tonton ke situ aja teman-teman kalau kalian pengen tahu tumbuhannya apa. Di episode 5, ada sebuah kejadian yang dialami oleh seorang pengawal kerajaan ketika dia sedang bertugas untuk membakar sampah dan mengawasinya. Dari barang yang dia bakar ini, dia terkejut karena dia melihat kutukan api yang menyala berganti-ganti warna dan dia pun sangat ketakutan karena hal ini. Tapi tentu saja di sini mau nggak langsung percaya dan dia dengan santainya justru langsung memperagakan nih di sini mereka ulang apa yang dilihat oleh si pengawal itu. Ini menarik sih, dan ini juga yang aku suka dari Mau Mau sih, karena dia menunjukkan kebiasaan untuk berpikir kritis. Nah, berpikir kritis adalah sebuah hal yang sangat penting untuk kita lakukan ya teman-teman, karena seperti yang dilakukan Mau Mau di sini, dengan berpikir kritis kita bisa melihat sesuatu secara lebih jelas, dan kemudian dari situ pun kita bisa mendapatkan solusinya. Dan critical thinking ini juga adalah hal yang sangat penting untuk membantu perkembangan diri kita. Nah, kalau kalian pengen meningkatkan kemampuan critical thinking kalian bisa nonton video series Critical Thinking Course. Di dalam series 5 video ini aku membahas secara lengkap tentang apa itu critical thinking, gimana caranya, gimana cara melatihnya. Untuk nonton videonya ini caranya gampang banget, kalian cuma perlu join membership aja di channel ini di tier premium dan kalian bisa nonton semua series videonya termasuk series video yang sebelumnya. Kalian pun bisa nonton preview dari masing-masing series ini. Ada satu video yang gratis yang bisa kalian tonton untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang dibahas di dalam series ini. Jadi langsung aja teman-teman, mumpung ini masih waktu-waktu lebaran ya, mungkin masih ada uang tabungan THR, silahkan itu dipakai untuk pengembangan diri dengan cara join membership di channel ini. Oke. Yang aku suka dari Mau Mau di sini adalah dia nggak langsung percaya tentang kutukan-kutukan ini, tapi sebaliknya dia menganalisis dulu secara logis ini sebenarnya apa sih? Kejadian api yang warna-warni ini sebenarnya pada prinsipnya mirip seperti yang terjadi pada kembang api, di mana pada kembang api ini ada bahan atau garam tertentu yang menghasilkan warna-warna yang berbeda ketika dibakar. Lebih detail lagi, jadi ketika suatu zat itu dibakar, maka elektronnya akan menyerap energi dan kemudian akan melepaskan energinya kembali dalam bentuk cahaya. Nah, berhubung setiap unsur memiliki konfigurasi elektron yang berbeda-beda, maka tingkat energi dari cahaya yang dilepas juga akan berbeda-beda. Contohnya seperti natrium yang menghasilkan warna kekuningan, strontium warnanya merah, tembaga hijau, dan lain sebagainya. Di episode 14, selanjutnya detektif Mau Mau dapat tugas baru lagi. Ada sebuah kejadian ledakan besar yang terjadi di sebuah gudang penyimpanan tepung gandum. Orang-orang awalnya mengira kalau ini terjadi karena ada orang yang sengaja membakar gedung itu. Tapi setelah memperhatikan kondisi yang ada di sekitar, Mau Mau pun tahu kalau ini bukanlah sekedar kebakaran, tapi ledakan yang disebabkan oleh tepung gandum yang tersulut oleh rokok. Mau pun kemudian melakukan percobaan pembuktian sederhana, kotak diisi tepung yang disulut api sehingga bisa meledak. Oke, mungkin ini akan memunculkan pertanyaan ya, emang beneran bisa ya tepung meledak? Tepung sendiri sebenarnya adalah zat yang memang benar bisa terbakar, teman-teman. Meskipun dalam kondisi normalnya dia nggak semudah itu untuk terbakar. Tapi tepung memang bisa terbakar karena dia adalah zat organik, dia mengandung karbon sehingga dia bisa terbakar. Nah, potensi terbakar dari tepung ini meningkat dengan sangat drastis ketika tepung ini tersebar di udara. Karena ketika dia tersebar ke udara, masing-masing butiran kecil tepung akan mendapatkan cukup banyak akses oksigen. Dan ketika ada sulutan api, maka tepung-tepung ini pun bisa terbakar. Dan kalau tepung ini kemudian ada di suatu tempat tertutup, dia bahkan bisa sampai meledak. Nah, fenomena ini biasanya disebut sebagai dust explosion. Lebih lengkapnya kita bisa lihat video ini, teman-teman. Ini adalah demonstrasi yang cukup bagus. And this is flour. Okay? Dia cuma pakai tepung biasa di sini.
tepung buat roti, Spell again, tepung please. gandum. Oh. Di bawah ada api ya itu teman-teman. Ketika tepungnya ditaburin nih, tersebar, tepungnya bisa terbakar di sini. Oke. Sifat ini nggak cuma dimiliki oleh tepung ya teman-teman, tapi juga ada banyak sekali bahan-bahan lain yang juga bisa mengalami dust explosion ini. Seperti misalnya bubuk susu, bubuk kopi, dan lain sebagainya. Intinya adalah bahan-bahan organik yang dia bentuknya adalah partikel-partikel kecil. Ketika dia tersebar, dia akan bisa terbakar. Kalau ada yang masih ingat, dulu ada juga video yang pernah viral, ada kopi saset yang isinya ternyata bisa kebakar. Bener ada misiu. Bubuk kopinya sendiri memang adalah bahan organik pertama, kemudian dia juga sangat kering, kemudian ketika dia tersebar dapat banyak akses oksigen sehingga dia mudah terbakar. Balik lagi ke kasus ledakan gudang tepung di anime ini. Nah, kalau di dunia nyata sebenarnya ada kasus serupa yang udah pernah terjadi. Ada kasus ledakan tepung yang sangat besar yang terjadi di pabrik di Minnesota tahun 1878. Kejadian ini bahkan sampai menewaskan 14 orang pekerja, dan ini kasusnya bisa dibilang cukup mirip lah ya sama yang diselidiki oleh Mau Mau. Oke, itu dulu saja teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian suka sama video ini silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian pengen lanjut part 2, tulis juga di kolom komentar biar nanti bisa kita lanjut pembahasannya. Juga kalau mungkin ada yang perlu dibuktikan lewat eksperimen. Karena ternyata di Apothecary Diaries ini ada banyak banget aspek-aspek sains menariknya. Oke, terima kasih.